selamat malam Mas Zeki. Senang banget malam ini kita dapat berdiskusi hari ini ngebahas tentang komunikasi sektor publik dan mediatisasi dalam kebijaksanaan penanganan COVID-19, di mana kita jadikan studi kasus pemerintah Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Fatia. Nah, mungkin dapat diawali dengan penjelasan mengenai gimana sih pemerintah Indonesia melakukan fungsi komunikasi dalam penanganan COVID-19 ya Mas? Baik. Kita awali di mana kita sama-sama tahu bahwa COVID-19 itu saat masuk ke Indonesia, nah saat itu pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan, salah satunya PPKM. Itu untuk seperti pembatasan sosial. Nah ini merupakan salah satu respon pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 tersebut. Nah kebijakan ini bertujuan untuk membatasi mobilitas dan interaksi sosial dengan harapan mengurangi penyebaran virus serta melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Nah di mana pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak memberlakukan lockdown dan mendapat banyak respon juga dari masyarakat. Nah ini memang menjadi salah satu PR dari public relation atau juga komunikasi informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Di satu sisi negara-negara lain menerapkan lockdown, sedangkan di Indonesia tidak. Nah inilah menjadi tantangan saat COVID-19 kemarin itu. Salah satunya di mana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan lewat komunikasi mewakili pemerintah kepada masyarakat bahwa pemerintah tidak menerapkan penutupan akses secara penuh keluar masuk orang atau lockdown itu karena memang ada berbagai hal-hal yang dianggap penting bagi pemerintah untuk tetap melakukan sebuah distribusi ataupun komunikasi dalam hal ekonomi. Karena kalau diberlakukan lockdown di Indonesia secara keseluruhan akan sangat berdampak juga negatif terhadap masyarakat dan kehidupannya. Nah, lewat kebijakan inilah tercermin nih Mbak Fatia bagaimana pemerintah Indonesia melakukan sebuah komunikasi yang sifatnya konsisten dalam sektor publik dan dibantu dengan peran media dari berbagai platform. Bisa Anda jelaskan nggak maksud dari komunikasi sektor publik itu kayak seperti apa dan bagaimana penerapannya dalam penanganan COVID-19 di Indonesia? Iya, nah komunikasi sektor publik ini secara definisi awalnya ini merupakan proses pertukaran informasi, pesan, kemudian pendapat antara dari pemerintah atau lembaga publik dengan masyarakat atau publik yang mereka layani. Jadi dari pemerintah disampaikan pesannya kepada masyarakat atau dari lembaga-lembaga pemerintah untuk disampaikan pesannya ke masyarakat publik yang membutuhkan. Nah, tujuan utama dari komunikasi sektor publik ini itu membangun pemahaman, kemudian kesadaran dan partisipasi publik dalam isu-isu tertentu, salah satunya seperti COVID-19 ini, sehingga layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik itu bisa tersalurkan komunikasinya ke seluruh masyarakat. Salah satunya mungkin dengan menggunakan berbagai platform media yang ada, dari mulai cetak, elektronik, dan juga media massa, dan juga media sosial maksud saya. Dalam penerapannya di Indonesia dengan maksud penanganan COVID-19, pemerintah Indonesia secara tersistem melakukan pertukaran informasi antar lembaga, baik Kementerian Kesehatan, Ekonomi maupun BNPB, untuk membangun kesadaran dan partisipasi publik dalam menghadapi pandemi tersebut. Oke. Lalu apa yang membedakan komunikasi sektor publik dengan mediatisasi tersebut? Baik, saya coba jelaskan secara runtut nih Mbak Fatia. Awalnya definisinya, mediatisasi ini menjadi sebuah proses di mana media massa, khususnya media elektronik seperti TV, radio, ataupun juga media sosial, itu memainkan peran yang semakin dominan dalam pembentukan, pengambilan keputusan, dan penyebaran informasi dalam masyarakat. Nah, mediatisasi ini mencakup pengaruh media massa terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penanganan COVID-19 tadi. Nah, dengan peran mediatisasi dalam penanganan COVID-19 di Indonesia ini, ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, lewat penyebaran informasi. Nah, media massa seperti TV, radio, dan media sosial tadi menjadi saluran utama nih, channel utama untuk menyampaikan informasi terkait COVID-19 kepada masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran publik, di mana mediatisasi itu membantu meningkatkan kesadaran publik bahwa saat ini sedang terjadi COVID-19. Mungkin ada masyarakat yang menganggap bahwa ini hanyalah sebuah rekayasa dan lain sebagainya, tapi melalui informasi yang secara konsisten disampaikan pemerintah lewat TV, radio, dan juga media sosial, sehingga tercipta sebuah kesadaran bahwa publik ini benar-benar harus aware dengan adanya COVID-19.
Kemudian mediatisasi ini juga hadir perannya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi ini seperti betapa bermanfaatnya vaksinasi, betapa bermanfaatnya menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dari mulai hal yang besar seperti ikut vaksinasi sampai terkecil mencuci tangan sebelum makan dan segala macam. Menjadi lewat media inilah edukasi itu disampaikan. Kemudian mediatisasi ini juga menjadi sebuah pengawasan dan pertanggungjawaban. Karena dari media itulah masyarakat bisa ikut mengawasi apakah benar-benar satu masyarakat di daerah tertentu ikut membatasi diri mereka. Kalau tidak, masyarakat itu bisa memberikan laporan kepada Satgas Covid bahwa di sana terjadi ketidaktertiban gitu ya masyarakat dalam mengikuti peraturan ini. Dan mediatisasi inilah memiliki peran tersebut untuk juga menjadi watchdog ya, penjaga dan pengawas dari yang ada di masyarakat. Sekarang ini kan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu kadang-kadang suka dan mendapat respons yang kurang baik dari masyarakat gitu ya. Atau kadang dianggap tidak tepat sasaran. Gimana sih cara pemerintah dalam menghadapi hal yang kurang baik ini? Nah karena itulah pemerintah Indonesia ini menurut saya menerapkan branding public policy. Nah dalam menangani COVID-19, pemerintah Indonesia itu menerapkan branding public policy, di mana branding public policy ini maksudnya adalah membentuk citra dan identitas yang positif terkait dengan kebijakan penanganan pandemi. Jadi masyarakat itu tidak melihat bahwa ini hanya sekedar sesuatu yang dibuat-buat, tapi pemerintah membuat branding dari public policy. Di kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang penanganan COVID-19 ini di branding sedemikian rupa dan memang benar adanya sehingga bisa positif diambil atau dimaknai oleh masyarakat dan mereka ikut dalam apa segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Nah, dari branding public policy ini ada beberapa item Mbak Fathia yang memang harus dikerahkan atau dijalankan, seperti penyampaian pesan yang konsisten dari pemerintah, kemudian transparansi dan akuntabilitas ini sangat penting sekali. Transparannya pemerintah dalam menyampaikan informasi, akuntabilitas betapa berkualitasnya informasi tersebut karena bisa dipertanggungjawabkan sehingga orang bisa yakin dengan kebenarannya. Kemudian kolaborasi dengan stakeholder. Pemerintah harus bekerja sama dengan stakeholder yang ada di tiap wilayah, terutama dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakatnya, dengan alim ulama, tetua-tetua, harus bersama-sama sehingga pesan yang disampaikan tersebut, branding yang disampaikan dalam kebijakan pemerintah tersebut bisa diambil dengan positif oleh masyarakat. Kemudian ada juga peningkatan akses informasi. Jadi dari waktu ke waktu pemerintah menaikkan terus akses dari informasi tersebut. Dimulai dari hal-hal yang sifatnya umum, kemudian lebih spesifik lagi. Umum, gunakan masker. Kemudian lebih spesifik lagi, bila tidak menggunakan masker nanti akan gampang tertular. Lebih spesifik lagi, jenis masker apa sih yang pantas untuk digunakan. Nah itu semua termasuk dari branding public policy yang dilakukan pemerintah selama COVID-19 kemarin. Sedangkan kan kita tahu ya di Indonesia ini kan memiliki beberapa kelas sosial ya, betul. Latar belakang pendidikan yang tidak sama, terus pemahaman yang berbeda. Seberapa penting sih akurasi dari informasi yang disampaikan oleh pemerintah saat ini? Itu dia. Nah, penyampaian informasi akurat dalam kebijakan penanganan COVID-19 ini memiliki beberapa poin yang sangat penting. Beberapa poin dan alasan penyampaian informasi akurat ini seperti menginformasikan kepada masyarakat bahwa informasi ini benar-benar akurat atau positif untuk diikuti gitu ya. Informasi ini sangat berdampak dalam kehidupan mereka. Informasi kesehatan ini sangat dibutuhkan oleh mereka. Hal ini akan membuat masyarakat itu tidak hanya patuh, tapi mereka membenarkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Kemudian mencegah penyebaran hoax dan disinformasi. Pemerintah harus sangat aktif. Nah, pemerintah Indonesia melakukan ini lewat Menkominfo dari berbagai kanal, baik di website, dari media sosial, ataupun juga media-media cetak dan elektronik lainnya, bahwa bila ada berita tentang bahwa vaksin A misalnya begitu ya, ini dapat menyebabkan anak stunting atau orang tua akan sakit, ini harus segera ditanggulangi dan disampaikan bahwa ini adalah misinformasi atau ini adalah berita hoax, sehingga masyarakat terus dapat informasi yang terbaik. Kemudian building trust. Nah, ini yang sangat-sangat penting yang peran komunikasi pemerintah, terutama dalam PR-ing dari pemerintah tersebut,
untuk membangun kepercayaan masyarakat bahwa COVID-19 ini ada. COVID-19 ini ada, COVID-19 ini berdampak negatif pada kesehatan, bahkan pada nyawa, sehingga juga masyarakat Indonesia dari mulai kelas tertinggi di perkotaan, kota-kota besar, ibu kota, sampai di desa-desa mengikuti segala kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tersebut. Baik, kalau misalnya Mas Zaki bisa simpulkan peran tugas pemerintah dalam mengkomunikasikan penyebaran COVID-19 di Indonesia, bagaimana? Baik, misalnya kalau kita coba untuk disimplify, gitu ya. Kita simplify dari 3 hal yang dilakukan pemerintah dalam kebijakannya, yaitu menangani COVID-19 Indonesia ini. 3 tugas utama, Mbak Fathia. Itu melakukan komunikasi informasi mengenai COVID-19 dengan melakukan kampanye kesadaran publik. Publik harus sadar bahwa bahayanya COVID-19 dan pemerintah Indonesia melakukan itu. Dari mulai spanduk ataupun juga media-media ataupun informasi yang ada dalam pemberitaan di media elektronik dan media sosial, sehingga setiap hari informasi itu sampai, sehingga muncul, terbangun kesadaran publik bahwa oh, kita sedang dilanda pandemi, oh, kita sekarang harus benar-benar menjaga kesehatan kita, dan itu dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua adalah penanganan berita hoax tadi. Iya, betul. Setiap kali ada berita hoax, setiap kali ada misinformasi, itu langsung ditangani oleh pemerintah Indonesia. Dan yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat. Ini penting sekali. Pemerintah harus bisa mendorong masyarakat untuk ikut aktif melakukan dari mulai pencegahan sampai juga untuk menginformasikan kepada masyarakat yang terkena COVID-19 di mana tempat mereka berobat, apa yang harus mereka lakukan, apa hal pertama yang harus mereka lakukan saat anggota keluarga mereka tertular atau terkena COVID-19, seperti itu. Partisipasi masyarakat. Jadi tadi kalau saya simplify ini, melakukan kampanye kesadaran publik yang pertama, yang kedua penanganan berita hoax, dan yang ketiga mendorong partisipasi masyarakat. Aduh, terima kasih banyak Pak Zaki ya atas waktunya, diskusinya menarik sekali, semoga ya ini menjadi satu informasi yang positif ya buat masyarakat, bagaimana peran dari pemerintah untuk mengkampanyekan atau juga menyampaikan informasinya lewat informasi di sektor publik dan juga menggunakan mediatisasi, sehingga branding dari public policy itu pun juga tetap berjalan dengan baik. Terima kasih sekali lagi Mas Zaki. Baik, terima kasih Mbak Fathia, saya terima kasih sekali lagi.